Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Fiqh Sunnah wa adillatuhu, asal yang berkaitan dengan sunanul fi'liyah fis shalah, sunnah-sunnah yang bersikap perbuatan di dalam sholat. Poin yang berikutnya adalah poin yang ketiga, wada'ul yumna 'alal yusra fawqa sadri. Termasuk perkara sunnah dalam sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada seseorang yang sholat itu. Jadi ketika sholat, dua tangan itu diletakkan di dada. Terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal Ibnu Sa'ad, beliau berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajula ayyada ar-rajul al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salati. Dahulu manusia, mereka diperintahkan agar seseorang yang salat meletakkan tangan kanannya itu pada dhira'. Ini dhira'. Ini namanya dhira'. Bagian tangan kanannya diletakkan pada dhira'nya yang kiri ketika dia sedang salat. Maka Imam An-Nawawi memahami hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami hadis ini, tangan kanan seluruhnya ada pada bagian dhira'. Begini. Ini letaknya pada dhira'nya, demikian. Hukumnya sunnah. Nah, dan Wail bin Hujr radhiyallahu ta'ala berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Kata Wail bin Hujr, saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya pada bagian dadanya. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Huzaimah. Dalam kitab Al-Irwa, Al-Imam Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini dada, tempat bertemunya dua tulang. Jadi bukan di sini, bukan seperti ini, atau bukan demikian. Akan tetapi dia meletakkan tangannya di bagian dadanya, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu merendah. Dengan demikian seperti ini. Atau tadi memegang apa? Seluruh tangannya. Perkara tersebut hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, qala Abu Malik, wa minas sunnatil fi'liyati fis shalah an-nadharu mahal sujud. Memandang ke arah tempat sujud. Salat memandang ke arah tempat sujud ini disyariatkan. Terdapat di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim wa Shahahu Al-Albani an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalaq basarahu mawdi'i sujudihi hatta kharaja minha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam Ka'bah,
tidaklah pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpaling dari tempat sujudnya sampai beliau keluar darinya. Jadi pandangan mata mengarah ke bawah, bukan melihat ke depan. Bagaimana dengan memejamkan mata? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan at-taghmidul ainaini fi shalah la asla lahu fid din. Memejamkan mata ketika dalam salat itu tidak ada asalnya dalam agama. Maksudnya Nabi tidak pernah melakukan itu. Para sahabat juga tidak pernah melakukan itu. Sehingga dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, Syekh Mas'ud Hasan Salman menjelaskan wa min akhta'il musallina inda shalah, di antara kekeliruan orang yang sholat ketika mereka itu mengerjakan sholatnya itu, mereka melakukan apa? Menutup mata atau memejamkan mata. Sementara Aisyah menyebutkan Nabi itu pandangan matanya ke arah tempat sujudnya atau ke bawah. Apalagi mengangkat ke atas. Nanti ada dalil yang menyebutkan tentang haramnya sholat sembari melemparkan pandangan ke atas. Karena orang yang seperti ini sama dengan mencuri dalam sholatnya, maka dilarang. Saya tambahkan, bila demikian keadaannya, maka perkara yang membuat pandangan itu menjadi terganggu di dalam sholat juga dilarang. Saya ulangi, sholat dianjurkan pandangan matanya kemana? Tempat sujud. Tetapi suatu perkara yang mengganggu pandangan mata orang yang sholat itu dilarang. Misalnya gambar-gambar makhluk hidup, maka tidak boleh memasukkan gambar makhluk hidup ke dalam masjid. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la yadkhulul malaikatu al-baita fihi surah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya ada gambar makhluk hidup. Ini pertama. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Aisyah pernah memakai gamis yang ada gambarnya. Ketika beliau selesai sholat, baju itu dilepas. Lalu Nabi mengatakan, berikan ini kepada Abu Jaim untuk menjadikan sarung bantal saja, karena gambarnya telah menyibukkan aku dalam sholatku. Rasulullah SAW pernah memasuki rumah Aisyah, tertahan, tidak jadi masuk, karena beliau melihat tirai Aisyah itu banyak gambarnya, sampai Aisyah menurunkannya dan merubahnya menjadi tempat duduknya Nabi. Nah, dengan demikian hafilah rahimanillah, tidak disukai hal-hal yang memalingkan kekhusyuan seseorang dalam sholat. Ini nasihat, terutama ini sudah dekat dengan bulan April ya Pak ya. Nanti akan ada apa itu? Coblosan kata orang gitu ya Pak ya. Banyak di antara kaum muslimin yang nggak sadar, dia masuk ke dalam masjid membawa sesuatu yang dilarang. Masuk ke masjid memakai baju, di belakangnya ada foto plus nomornya, plus anjuran dan janji-janjinya. Maka orang yang ketika sholat tadinya Allahu Akbar mau baca Allahumma ba'id ini, jadi coblos nomor sekian, kan gitu. Itu jelas mengganggu. Maka di belakang ini, meletakkan gambar di belakang pun tidak disukai di dalam sholat. Kalau Rasulullah saja terganggu, maka kalau ada orang mengatakan dirinya tidak terganggu, maka bohong. Bukankah Nabi pernah berkata kepada para sahabat, amma ana atqakum ilallah, saya dibandingkan kalian lebih bertakwa, wa akhsya ilallah, lebih takut dibandingkan kalian kepada Allah Ta'ala. Nabi saja merasa terganggu. Ini Nabi SAW. Sehingga takmir masjid, kalau misalnya ada jamaah datang, ada gambarnya di belakang, dianjurkan diberi pinjaman baju. Nasihat buat takmir masjid, ya usahakan ada baju khusus buat sholat. Jadi kalau ada tamu datang, bajunya bergambar, bisa disarankan pakai baju tersebut untuk kepentingan kaum muslimin bersama dalam mengamalkan ibadah. Fahim ikhwanillah? Nah, termasuk juga mengganggu kekhusyuan ketika di sini dianjurkan kita mengerjakan salat melemparkan pandangan ke tempat sujud. Menjadi musibah kalau tempat sujud itu bergambar. Kalau ini alhamdulillah tidak. Dahulu ini Pak, biasanya sajadah itu gambar apa Pak? Masjid ya. Ada pohon kelapanya atau pohon kurmanya gitu.
ada batu batanya. Orang sholat, Allahu Akbar, mungkin dia menghitung batu bata, berapa jumlah batu batanya. Kurmanya jatuh enggak ini gitu ya. Ini musibah ya kafirlah. Kalau Rasulullah saya terganggu dengan seperti itu, makanya tidak dianjurkan memakai sajadah yang bergambar, yang polos seperti ini, yang tidak mengganggu pandangan orang yang mengerjakan sholat. Karena sungguh hati manusia itu mudah berubah. Suara anak kecil sedikit saja kita terganggu, apalagi ditambah dengan gambar-gambar dan pernak-pernik. Itu semakin mengurangi kekhusyuan. Wajar kalau Nabi kemudian mengatakan, "Ma minkum fi sholati illa", tidak seorang pun di antara kalian dalam sholatnya melainkan ada yang dapat pahala sumnuha 1/8, tus'uha 1/9. Bahkan kata Nabi, ada yang enggak dapat pahala sama sekali. Bukan tidak sah, sholatnya sah tapi berkurang pahalanya karena kekhusyuannya berkurang atau yang semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, istiwa'ud dhari fir ruku'i wa 'adami raf'ir ra'si aw hifdhihi wal qabdu bil kaffi 'ala rukbataini ma'aftari tafrijil asabi wa muba'adatil wa muba'adatil 'adudaini 'anil janbaini. Termasuk perkara yang sunnah meluruskan punggung ketika ruku dan tidak mengangkat kepala, juga tidak terlalu menunduk, serta memegang lutut dengan cara melebarkan jari jemarinya dan menjauhkan sikunya atau tangannya ini agar tidak menempel pada bagian apa? Rusuknya. Siapa yang mau jadi contoh? Tolong dibantu saya, berdiri di sini. Antum menghadap ke sana, menghadap ke arah sana. Iya. Ya, antum ruku ya. Nah, kepalanya jangan melihat ke atas, jangan melihat terlalu ke bawah. Turunkan sedikit. Lagi. Nah. Jadi di antara yang sunnah punggungnya lurus ke dikit. Kepalanya demikian. Paham? Bagian tangannya dibuka, jarinya dibuka, dipegang pada bagian lututnya, dan tidak ditempelkan bagian sikunya pada bagian perutnya. Ini perkara yang disunnahkan. Cara yang kedua, terkadang Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi qabid, yakbi turuk batai, beliau menggenggam, bukan melebarkan, menggenggam. Jadi masuk tangannya ke dalam. Sehingga bagian jari, sebagian apa? Sikunya tampak seperti busur panah. Paham? Dan ini juga termasuk perkara yang sunnah. Saya contohkan yang salah. Ini yang salah. Satu, ini salah. Yang kedua, ini juga salah. Ini meletakkan tangannya di bagian apa? Paha. Demikian. Dan yang ketiga, ini ghulu. Ghulu itu maknanya apa? Melampaui batas yang telah ditetapkan. Ini namanya ghulu. Terlalu menjauhkan apa? Tidak ada contohnya seperti itu. Dan termasuk ghulu dan melampaui batas memegang betis. Nanti suatu saat ada yang mungkin kurang puas begini. Maka itu tidak ada contohnya. Jadi yang benar memegang lutut atau menggenggam lutut dan tidak boleh terlalu membungkuk. Sawiyatan, posisi punggungnya lurus dengan apa? Kepala. Kemudian ini contoh yang keliru. Posisi kepala seperti ini. Ini salah. Yang kedua, demikian. Ini juga salah. Maka punggung dengan kepala datar. Dan terakhir ini contoh yang salah. Posisi kakinya. Perhatikan. Ini keliru. Karena sebagian ikhwah, sebagian teman-teman ketika sholat maksudnya baik, ingin mengamalkan hadis Nabi, la tusawwunna sufufakum, lurus dan rapatkan shaf, lalu menempelkan kaki dengan kaki benar. Cuma terlalu berlebihan. Ketika yang samping geser dikit, yang sini geser lagi, sini geser, ya jadi begini. Ini keliru.
Kalau antum sudah sholat demikian, posisi kaki itu sejajar dengan apa? Sakal anggota tubuh. Cukup. Kalau ada yang di samping bergeser, antum geser. Kalau geser lagi sudah, jangan antum kejar-kejaran dalam sholat. Paham? Biarkan saja. Kedua, kemudian seperti ini berlebih-lebihan. Membentuk kaki seperti apa? Kerucut. Tidak benar. Kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Ketiga, ini juga salah. Membuka. Paham? Karena saya sering melihat bahwa Bapak tanpa sadar kakinya seperti ini. Diusahakan bagian kakinya menghadap ke arah kiblat, kemudian memegang lutut. Kemudian perhatikan, saya tambahkan tidak terdapat sana ketika sholat ruku, jangan tergesa-gesa membaca doa. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Perlahan-lahan. Ini yang salah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Samiallahu liman hamidah. Tidak ada ikhwan, tumaknina dan kehati-hatian. Padahal berzikir itu dengan hati-hati. Berzikir itu dengan hati-hati. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kata para ulama, di antara kiasnya mengapa kita harus berzikir, atau di antara dalil yang dijadikan hujah kenapa harus berzikir dengan cara yang lemah lembut, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyeru Allah itu ud'u rabbakum, serulah Rabb kalian itu dalam kondisi khufyatan wa tadarruan wa khufyatan, dalam kondisi merendahkan diri dan dengan suara yang lirih, yakni pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Baru kita meminta, Allahumma inni as'aluka. Kita meminta apa yang kita ingin minta. Dalam sujud demikian pula, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Lalu kita meminta, Allahumma la tuharrim alayya jannataka wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kata para ulama, coba kalau kita minta sama orang, Pak, kira-kira kita kalau minta itu bagaimana? Kalau kita minta, cepat beri saya uang tuh, dikasih nggak, Pak? Ya tidak, orang itu meminta dipuji dulu. Masya Allah, kamu dermawan, wajahmu tampan, baik hati. Baru kita sodorkan proposal. Ini ada proposal bikin masjid, kasih insya Allah. Demikian. Itu kepada manusia. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita puji dengan cara yang baik. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Baru kita meminta apa yang kita ingin minta. Fahim tuh? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Apa dalilnya? Hadis Abu Hamid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan tata cara salatnya Nabi, wa fihi, di dalam penyebutannya itu ada kalimat wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Bila beliau itu ruku, beliau meletakkan dua tangannya pada bagian lututnya, maksudnya telapaknya. Kemudian lam hasira dharahu hatta ya'tadil, beliau memposisikan punggungnya tidak tidak bengkok tapi dalam kondisi lurus. Wala yabqa mahdudan, benar-benar posisinya itu nggak ada tampak kebengkokan atau terlalu dalam, ya. Jadi nggak bengkok ke atas, juga nggak melengkung ke bawah, tapi posisinya apa? Lurus. Pada beberapa pertemuan yang saya jumpai pada sholat, berobat dengan cara sholat apa? Tahajud misalnya. Di sana dicontohkan rukuk dengan cara melengkungkan punggung. Ini hulu. Dengan alasan bahwa Nabi, dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi itu kalau diletakkan air di punggungnya tidak tumpah. Lalu difahami melengkung, tidak. Yang dimaksud oleh para ulama yakni sawiyatan, i'tadalan, lurus punggungnya itu. Kalau ada bejana diletakkan di atas, maka tidak apa? Jatuh. Itu maksudnya. Paham, Ikhwan? Jadi jangan terlalu dilengkungkan. Sekaligus saya tambahkan, karena sebagian orang memahami bahwa sholat itu adalah obat, lalu dibuat-buat. Nggak boleh.
Kita nggak benar membuat-buat dengan cara kita supaya enak, misalnya supaya punggungnya bunyi, dilengkung-lengkungkan supaya bunyi kretek-kretek begitu. Lalu dikatakan itu yang benar. Tidak, yang benar itu yang mencontoh Nabi. Dan kita yakin setiap yang mencontoh Nabi pasti membawa apa? Hikmah. Entah hikmahnya apa, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yusqas ra'su wa la yusawwibahu wa kina baina dzalik." Nabi kalau dalam kondisi ruku, kepalanya enggak terangkat juga tidak terlalu menunduk, terletak antara terangkat dan menunduk. Berarti lurus dengan apa? Punggung. Tadi udah kita terangkan dalilnya. Dan itu hukumnya sunnah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau punggungnya bengkok? Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Sholatnya itu sah. Orang mengangkat kepalanya, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Bagaimana dengan kepalanya ditunduk? Apakah sah sholatnya? Karena memang itu bukan pembatal sholat. Tapi ingat, Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ya kita tiru yang dilakukan oleh Nabi, supaya sempurna ibadah salat kita. Yang keenam, an-nuzulu fi sujudi 'alal yadaini qabla rukbataini. Termasuk perkara yang sunnah adalah turun ke sujud itu mendahulukan dua tangannya dibandingkan dua lututnya. Jadi dia turun ke sujud itu tangannya terlebih dahulu baru kemudian lututnya. Ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukil ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila seorang di antara kalian itu hendak sujud, janganlah menderum seperti menderumnya seekor onta. Onta itu tangannya ada enggak, Pak? Nabi mengatakan jangan kalian menderum seperti onta. Berarti kita punya asumsi, kenapa Nabi mengatakan kita nggak boleh seperti onta? Kita buat dulu kiasnya. Onta kakinya berapa? 4. Manusia kakinya 2. Posisi kaki onta seperti kaki manusia. Telapaknya sudah menyentuh bumi. Telapaknya sudah menyentuh bumi. Tinggal yang belum menyentuh bumi apanya? Lututnya. Maka onta itu ketika mau menderum, lututnya diletakkan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan dua telapak tangannya dulu sebelum dia meletakkan apa? Lututnya. Nah, jadi yang benar hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i ini menunjukkan sunnahnya mendahulukan telapak tangan dibandingkan dengan lututnya. Apakah nggak boleh lutut dulu? Boleh. Tidak diharamkan. Terutama mungkin bapak-bapak yang badannya agak apa? Gemuk, ibu-ibu yang badannya agak gemuk, mungkin nggak bisa tangan dulu. Khawatirnya tangan terus gelundung gitu kan ya. Maka dia mendahulukan apa? Lutut, nggak ada masalah. Walhasil ini bab yang berlapang-lapang kaum muslimin. Jangan sampai kita melihat ada orang turun lutut dulu lalu kita bilang onta ente. Ya nggak boleh. Nggak bijak seperti ini. Ini berkali menunjukkan tentang sunnahnya mendahulukan telapak tangan. Bila mendahulukan kaki pun tidak mengapa, karena dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian sahabat menurunkan apa? Lututnya dulu, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, menurunkan lututnya dulu. Dan dikatakan oleh para ulama, ini bab yang luas, mana yang mudah bagi kita. Adapun dalil yang kita sebutkan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang hasan tadi sudah jelas. Yang Nabi menyebutkan bila salah seorang di antara kalian hendak sujud, janganlah menderum seperti menderumnya seekor onta. Hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum meletakkan dua lututnya itu. Yang ketujuh, tamkinul jabah wal anfi wal yadaini minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil janbaini. Memposisikan dahi dan hidung dalam kondisi yang benar dengan menjauhkan bagian siku dari lambungnya.
Wa wada'al kaffaini hadwal mankibaini, di mana posisi telapak tangan sejajar dengan bahunya. Awil udunai, atau sejajar dengan telinganya. Wa raf'ul mirfaqaini, sikunya tidak boleh ditempelkan di lantai. Wa nasabal qadamaini wa rasul aqibaini wa istiqbal qiblah, kakinya diangkat, ujung jemarinya diusahakan menghadap ke arah kiblat. Jari jemari tangannya merapat, jari kakinya diusahakan menghadap ke arah kiblat. Hanya berbeda pendapat para ulama bagaimana dengan telapak kaki, ditempelkan ataukah dibuka. Tidak ada masalah. Jadi jangan dipermasalahkan masalah menempelkan telapak kaki itu digabungkan ataukah dilebarkan, tidak. Sebagian para ulama menyebutkan disunnahkannya menempelkan, karena terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi melarang di zaman beliau orang yang berada pada shaf yang kedua bangkit mendahului shaf yang pertama. Karena kata Nabi, niscaya dia akan melihat apa yang tidak ingin dia lihat. Maksudnya, kalau shaf kedua itu mengangkat kepalanya duluan, sebagian sahabat atau saudaranya yang di shaf terdepan mungkin tersingkap auratnya. Faham maksudnya Bapak? Mungkin tersingkap auratnya, maka dia akan melihat auratnya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan kenapa pada beberapa riwayat disebutkan menempelkan apa? Telapak kaki. Jadi nggak masalah, menempelkan telapak kaki maupun membuka tidak ada masalah. Yang jelas ikhwani rahimanillah, sujud itu menempelkan dahi dan hidung satu bagian. Dan hukum menempelkan dahi dan hidung itu ke tanah wajib. Itu rukun sujud. Menempelkan dua telapak tangan wajib. Itu rukun sujud. Kalau orang sholat telapak tangannya tidak ditempelkan di bumi, tidak sah sujudnya. Kalau orang sholat tidak menempelkan apa? Hidungnya, bukan karena udzur yang syar'i, juga tidak sah sujudnya. Di mana letak sunnahnya? Tamkin. Tamkin itu artinya memantapkan posisinya. Itu sunnah. Dimantapkan posisinya, bukan ditekan-tekan ya. Dimantapkan posisinya. Siapa yang mau jadi contoh? Fadhal ya akhi. Sujudnya ke sana. Mulai dari atas, mulai dari i'tidal. I'tidal, kemudian turun ke sujud. Allahu akbar. Kemudian, tolong maju lagi. Loh, bukan begitu. Badan antum yang maju. Maju lagi. Pergi ke depan. Yang panjang. Terus yang jauh. Ini yang salah. Ini yang salah. Karena bersikap apa? Belum, tenang. Itu yang salah. Adapun yang benar, mundur ke belakang. Sejajarkan bagian pahanya. Kemudian telapak tangannya disejajarkan dengan bahu. Mundur sedikit. Nah, bagian jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Ujung kakinya ditekan. Bagian telapak kakinya ditempelkan. Yang kedua, majukan lagi telapak tangannya, sejajarkan dengan telinga. Yang ketiga, dekatkan tangan Anda dengan telinga Anda. Ini dalam posisi sholat berjamaah. Karena nggak boleh antum sholat berjamaah seperti ini. Itu menyakiti apa? Di kanan dan kirinya. Jazakallah khair. Sekian jazilan. Dalam kondisi sholat berjamaah ketika tangan dilebarkan, Nabi kita menyebutkan linu li ikhwanikum, bersikap lembutlah kepada saudara kalian. Jadi Bapak justru jangan malah apa? Dilebarkan, membuat orang di sampingnya menyempit-nyempit begitu. Yang wajar diletakkan tangannya, sikunya tidak boleh menyentuh lantai. Karena Nabi SAW menyebutkan siku yang menyentuh lantai itu serupa dengan binatang yang buas. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa Abu Hamid berkata, "Kana idza sajada amkana anfa wajibhatau minal ardi." Bila Nabi sujud, beliau memantapkan posisi dahi dan hidung menempel di bumi. Kemudian wala yadai an janbaihi wa wada kafaihi hadwa mankibaihi. Tangan beliau diletakkan di samping sejajar dengan pundaknya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi melebarkannya sampai kalau ada anak kambing lewat bisa melewatinya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Posisi itu ketika sholat apa? Munfarid, sendirian, atau menjadi imam. Adapun berjamaah, linu li ikhwanikum, bersikap lembut kepada saudara-saudara kalian. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir kemudian kita tanya jawab. Iftirasur rijli yusra wa nasbul yumna fil jilsatil baina sajadatain. Duduk iftirash, ketika duduk di antara dua sujud, kita duduknya iftirash. Iftirash itu caranya menduduki telapak kaki kiri, lalu mengangkat telapak kaki yang kanan. Ini hukumnya sunnah. Saya contohkan dulu. Ini yang sunnah, namanya iftirash, menduduki kaki yang kiri, menegakkan yang kanan. Cara yang pertama ini namanya iftirash. Cara yang kedua namanya iq'ah, menduduki dua tumit seperti ini. Tapi posisi ini hanya boleh dilakukan di dalam duduk di antara dua sujud. Telapak tangan di paha. Iftirash, telapak tangannya dua cara. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menggenggam apa? Lututnya, demikian. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi meletakkan telapak tangannya di paha. Jadi nggak ada masalah demikian. Atau Anda mau menggenggamnya juga tidak ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika iq'ah, duduk di atas dua tumit seperti ini, maka telapak tangan di paha, bukan memegang lutut, karena membuat menjadi apa? Kemudian tidak dicontohkan. Menegakkan punggung dengan meletakkan tangan di paha. Sekali lagi, ini hanya di dalam duduk di antara dua sujud saja. Faedah, biasanya salat seperti ini ketika mengenakan apa? Sepatu. Ketika salat mengenakan sepatu, duduknya seperti ini, untuk mudah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita baca dalilnya, kemudian kita tanya jawab. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, wa kana yafsuru rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Adalah Nabi duduk di antara dua sujud itu, mengangkat kaki yang kanan, menduduki kaki yang kiri beliau. Tadi disebut dengan apa? Iftirash. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Bacaannya apa? Duduk di antara dua sujud itu dibaca apa? Iya, yang paling pendek cuma dua kali. Rabbil firli atau Allahumma gfirli. Ini yang paling pendek. Yang agak panjang, Rabbil firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wajburni. Yang lain daripada itu masih banyak riwayatnya. Yang bapak-bapak hafal, apa yang bisa dibaca, Pak? Nanti kalau misalnya bingung, pilih yang pendek saja, Rabbil firli. Itu sudah cukup. Wallahu alam. Baik, demikian Bapak, kita bisa tanya jawab, masih ada waktu. Sambil menunggu datangnya Isya sekitar 10 menit. Tafadhol, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan. Seberapa jauh batas garis-garis baju yang sering kita pakai yang punya motif itu, Ustaz? Biasa kan ada baju yang mempunyai motif-motif yang bergaris-garis atau mungkin motif kayak seperti batik atau sejenisnya. Ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan sebuah negeri. Karena sebagian tempat sudah cukup terganggu dengan sekedar garis. Di sebagian tempat batik tidak mengganggu mereka. Maka sebab itu ikhwati, batasannya adalah apa yang menjadi kebiasaan sebuah negeri. Orang Arab, kalau mereka melihat gambar-gambar pada sebuah pakaian dalam sholat, mereka sudah terganggu. Maka orang Arab itu sering menggunakan baju yang berwarna polos, putih polos, hitam polos dan semisalnya.
Ala kulli tidak ada batasannya. Batasannya tandanya adalah lalainya dari mengingat hilangnya kekhusyuan ketika di dalam salat. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Bismillah. Allah berkata dalam Al-Quran, "Ballighu an'a wa ma 'alaika illal balagul mubin." Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali memberi penjelasan yang nyata, sejelas-jelasnya. Sampaikan kebenaran. Sesudah Anda menyampaikan kebenaran, tidak ada kewajiban bagi Anda untuk memaksa orang. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok itu sudah nyata. Kalau kita sudah menyampaikan apa yang kita tahu, lalu manusia menolak, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena setiap orang akan berhadapan dengan Allah sesuai dengan apa yang dia amalkan. Tugas kita hanya menyampaikan yang kita tahu. Apalagi orang tua misalnya, orang tua kita berkeyakinan pokoknya kalau sholat tangannya harus begini, gitu tahu? Harus begini. Ketika ditanya, kenapa tangannya seperti ini? Ya pokoknya itu yang kayak apa Pak? Ya pokoknya kan begitu. Enggak ada apa? Nah, ya sudah dimaklumi. Kita jelaskan, oh ternyata hadisnya itu menyebutkan ya ba'u yadal yumna al-yusra. Kan hadisnya cuma menyebutkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam riwayat yang lainnya yakbid hanya menggenggam begini. Kalau mau seperti ini, sebagian mereka enggak, saya gabungkan dua-duanya, menggenggam dan membentang. Gimana caranya? Sebagian genggam, satu dibentang. Nah ini namanya dalil akal-akalan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau udah sampai dalil sudah cukup ya, akhi. Paham? Jangan dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh gitu. Sebelum saya jawab, posisi orang tersebut di belakang atau di samping kanan? Nepuk kita kemudian berdiri di? Iya ya Pak. Iya. Kita sholat sunnah, dia datang terlambat ingin bermakmum dengan kita. Baik Pak, barakallahu fiik. Ini ada beberapa keadaan. Satu, jika jamaahnya berdiri di samping kanan kita. Karena kan sholat berdua itu makmumnya berdiri di mana? Di kanan. Ketika dia datang masuk ke sebelah kanan, kita bisa memberi isyarat agar dia tidak mengikuti kita dengan memberi isyarat, misalnya dengan tangan kita menyingkirkannya. Kalau ditanyakan apa ada dalilnya? Apa boleh melarang orang seperti itu? Boleh. Kita kiaskan dengan hadis Muawiyah Ibnul Hakam. Di saat beliau salat, di samping beliau ada orang yang bersin. Lalu yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah spontan menjawab, yarhamukallah. Yang kanan dan di kiri dan belakang ngelihat Muawiyah. Karena aneh kok ada orang salat baca apa? Yarhamukallah. Dilihat oleh yang lainnya. Maka Muawiyah pun berkata, "Madza tanduruni?" Ada apa? Lihat-lihat gitu. Akhirnya salatnya menjadi apa? Berisik. Maka sahabat memberi isyarat dengan memukul paha. Itu menunjukkan apa? Diam. Nah, maka kalau ada orang yang datang masuk menyangka kita salat apa? Wajib, dia ingin bermakmum dengan kita beri isyarat agar dia tidak menjadi makmum kita. Dua, jika ternyata mereka jumlahnya banyak dan di belakang kita, enggak perlu kita menghadap belakang lalu berkata, jangan, tidak perlu. Baik. Sesungguhnya salat kita sah dan salat itu orang itu sah. Artinya seorang yang mengerjakan salat sunnah lalu makmumnya mengerjakan salat wajib, atau kebalikannya, imam mengerjakan salat wajib, makmum mengerjakan salat sunnah, berbeda kondisi niat, itu enggak membatalkan salat. Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika Nabi selesai mengerjakan salat duhur, ada seorang sahabat yang terlambat. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi membalas salamnya. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat yang lainnya, di saat orang ini mau sholat duhur, karena dia semua orang sudah sholat, dia baru mau sholat. Kata Nabi kepada para sahabat, manil ladzi yuridu ayyatasaddaqa la hadzal rajul. Siapa di antara kalian yang mau sedekah dengan orang itu?
Berdirilah seorang lelaki kemudian menemani orang itu sholat. Kan nggak boleh sholat duhur 2 kali, Pak. Sholat duhur itu hanya 1. Tentu ketika Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah dengan orang itu, menunjukkan sholatnya orang yang bersedekah ini bukan wajib tapi sunnah. Kan berbeda nih berarti ya, niatnya. Yang satu wajib, yang satu apa? Sunnah. Maka niat yang berbeda tidak membatalkan sholat. Sah sholatnya, Pak. Jadi jangan dipaksakan. Begitu selesai sholat, sah mereka sholatnya. Nggak mengapa. Fahim? Demikian, Pak. Barakallahu fikum. Silakan. Gimana hukumnya kalau sholat bacaan imam terlalu cepat di dalam sholat itu sehingga kita belum sempat selesai membaca surat Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Pertama, kalau sholat jahriyah, kalau sholatnya sholat jahriyah, mendengarkan bacaan imam sudah cukup. Wa innamal musmi'u kal muqri, karena hukum orang yang mendengar sama dengan yang membaca. Itu kalau imamnya membacanya cepat. Paham? Kedua, sholat yang sirriyah. Sholat yang sirriyah, misalnya sholat duhur, kita nggak dengar bacaan imam, tapi imam cepat sekali gerakannya. Paham? Khusus untuk bacaannya dia cepat sekali. Karena Nabi menyebutkan la salat liman la fatihatul kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kita menyelesaikan bacaan kita. Kita menyelesaikan bacaan kita, kemudian baru mengikuti imam. Kalau ternyata rukunya juga cepat, sujudnya juga cepat, berarti memang sholatnya tidak tumaninah. Bagi makmum cukup dengan mufaraqah. Biarkan imamnya sudah selesai 3 rakaat, antum baru 1 rakaat, nggak apa-apa. Tidak wajib mengikuti imam yang gerakannya terlalu cepat. Kalau nggak tumaninah ya. Tapi kalau masih tumaninah, cukup bagi kita membaca 1 tasbih. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Cukup 1 kali. Kalau memang masih tumaninah. Allahu a'lam bishawab. Demikian saudara. Barakallahu fiik. Khalas? Ya. Tasyahud, benar. Nanti akan ada penjelasan bahwa tasyahud itu Nabi menganjurkan pandangan mata tidak melewati ujung jari. Maksudnya nggak boleh lihat sana sini, nggak boleh. Lihat aja pada arah ke ujung jari itu. Nanti kita akan terangkan di pertemuan yang lain. Insyaallah. Silakan, Mbak. Gimana kalau seperti ini? Allahu Akbar seperti ini ya. Abdullah ibnu Umar itu mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadha'a aidina ala abtanina. Kami dilarang oleh Nabi meletakkan tangan kami pada baton. Baton ini perut yang samping ini, Pak. Jadi kalau begini nggak disukai malahan, Pak. Dan memang tidak ada hadisnya. Yang ada riwayatnya demikian, atau di atas pusar, tapi para ulama memperbincangkan apakah sahih atau tidak. Atau di bawah pusar sebagaimana pendapat Abu Hanifah, tapi sayang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang ada hadisnya walaupun dhaif ya begini, atau begini, atau di bawah pusar, atau seperti ini. Tapi yang di samping sini tidak ada hadisnya. Wallahu alam bisa. Mungkin mereka berpendapat dulu waktu perang bawa apa namanya? Pedang gitu, Pak. Sedangkan sholat bawa pedang itu nggak benar. Sholat bawa pedang itu pedangnya harus diletakkan di depan supaya tidak dibawa di samping. 2, itu kalau ada pedangnya. Lah kalau nggak ada, pedang dari mana dipegang di sini kan gitu, Pak ya? Maka nggak tepat. Berarti yang sebaiknya hendaklah meletakkan demikian. Tapi Ustaz sudah nyaman seperti ini, kita nggak boleh sholat menurut kita. Tapi harus menurut apa? Rasulullah. Pokoknya saya mantap begini ya sudah, jangan dipaksa. Kita hanya menyampaikan saja. Faham maksudnya? Demikian. Barakallahu fikum. Ya. Insyaallah cukup. Terakhir ini sahibul muakhir. Baik, fadhil Pak. Silakan. Assalamualaikum. Takbiratul ihram.
Gerak-gerak gitu Pak. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bada fi salati bit takbir wa yarfa'u yadayhi hadwa mankibai wa yad'u yadahu al-yumna 'alal yusra." Nabi kalau memulai salat cuma mengucapkan takbir sekali, tangannya diangkat sejajar dengan bahu, langsung bersedekap. Allahu akbar. Sekali aja, Pak. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis mengatakan di antara tipu daya iblis, orang yang ragu-ragu dalam salatnya. Allah. Diulang lagi. Allah. Diulang lagi. Allah. Imamnya sudah waladhdallin amin, dia masih Allah, Allah saja. Ini diganggu oleh apa? Setan. Enggak boleh. Sekali aja. Sampai di sini Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.